Pada video kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu mengenai sistem agroforestry sebagai upaya pertahanan stok karbon. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa hutan di Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan hujan tropis yang merupakan jenis hutan yang mampu menyerap banyak karbon akibat keanekaragaman hayati dan kerapatan vegetasi. Estimasi stok karbon di dalam hutan dapat dilihat dengan menghitung jumlah biomasa yang berada di dalamnya. Stok karbon di dalam hutan mulai berkurang sejak adanya alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dan industri. Untuk meminimalisir hal ini, maka dapat ditanggulangi dengan menggunakan sistem agroforestry. Sistem agroforestry ini merupakan salah satu sistem yang dapat mempertahankan dan menjaga stok karbon. Sistem agroforestry suatu sistem usaha tani yang memanfaatkan sinergisme atau interaksi positif secara efisien antara komponen pohon dan komponen tanaman semusim dan menghindari interaksi yang bersifat negatif atau kompetitif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sebaiknya kita tahu apa itu stok karbon dan apa itu agroforestry. Stok karbon adalah kandungan karbon yang tersimpan baik pada permukaan tanah sebagai biomasa tanaman, sisa tanaman yang sudah mati, maupun dalam tanah sebagai bahan organik tanah. Selanjutnya, apa itu agroforestry? Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah-buahan, dan atau peternakan dengan tanaman kehutanan. Agroforestry merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih fungsi lahan dan sekaligus juga untuk mengatasi masalah pangan. Model agroforestry yang telah berkembang di Indonesia salah satunya yaitu agroforestry yang berbasis kakao. Model agroforestry ini mampu menyediakan layanan ekosistem yang hampir sama dengan hutan dan pada saat yang sama dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi. Ada 4 keuntungan ketika kita menerapkan sistem agroforestry ini. Pertama, memperbaiki kesuburan tanah, menekan erosi, mencegah perkembangan hama dan penyakit. Yang keempat yaitu menekan populasi gulma. Seperti yang kita ketahui, 4 poin tersebut sangat kita butuhkan dalam pertanian dan perkebunan. Salah satu contoh agroforestry yang ada di Indonesia yaitu terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan sistem agroforestry berbasis kakao. Jenis pengembangan kakao di Sumatera Barat bervariasi dari sistem kakao yang tidak diarsir atau monokultur dicampur dengan satu pohon pelindung produktif utama seperti karet dan kelapa. Sistem kakao agroforestry terdiri dari pohon-pohon kayu sebagai lapisan tertinggi, pohon peneduh produktif utama seperti pohon buah rambutan, jengkol, dan petai. Agroforestry kakao pada umumnya menggunakan tanaman naungan, menyebabkan terbentuknya tajuk tanaman yang bertingkat. Dengan sistem ini, kebun kakao dapat menyerupai hutan. Pohon, buah-buahan, dan kayu yang berumur panjang mampu menyimpan karbon lebih banyak bila dibandingkan dengan tanaman semusim. Selain spesies, umur pohon naungan juga mempengaruhi. Kelapa sebagai pohon peneduh utama dalam agroforestry berbasis kakao telah ditanam lebih dari 30 tahun. Mereka menyumbang presentasi stok karbon yang lebih tinggi daripada pohon karet yang ditanam bersamaan dengan kakao. Sistem agroforestry lebih besar memberikan pengaruh terhadap cadangan stok karbon daripada sistem yang lain. Salah satunya adalah sistem monokultur. Sistem monokultur adalah salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Sistem monokultur tidak memberikan pengaruh besar terhadap pencadangan stok karbon dikarenakan beberapa sebab, yaitu tidak terdapatnya pohon naungan, tidak ada perbedaan usia pada tanaman yang ditanam hanya satu jenis. Hasil pendugaan cadangan karbon menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata karbon pada pola agroforestry nyata lebih tinggi daripada pola tanam secara monokultur. Tingginya total cadangan karbon pada pola agroforestry
karena adanya penambahan cadangan karbon dari tanaman sela. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu sistem pertanian yang baik dalam mempertahankan stok karbon adalah sistem agroforestry. Karena sistem agroforestry merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan dan sekaligus juga untuk mengatasi masalah pangan. Sistem agroforestry juga dapat menggantikan fungsi ekosistem hutan alami sebagai pengatur siklus hara.